Halo semuanya. Kita lanjut ke part 2 untuk review novel Douglas Love karya dari Carlin Ann. Nah, di part kedua ini kita akan ngebahas tentang perkembangan hubungan antara Javier dan Kyra dalam novel ini sampai akhir ceritanya ya. Nah, kita masuk ke reviewnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Javier dan Kyra mulai berubah dari yang awalnya penuh perbedaan dan konflik atau masalah. Nah, di sini perlahan muncul rasa yang saling untuk memahami gitu antara Javier dan Kyra. Nah, Javier mulai melihat bahwa hidup tuh tidak harus selalu berjalan sesuai rencana. Sementara Kyra mulai menyadari bahwa usaha dan tanggung jawab juga penting untuk masa depannya. Namun, seperti kebanyakan cerita remaja atau novel-novel remaja, konflik tidak berhenti di situ saja. Justru ketika perasaan mulai berkembang, tantangan yang ada juga makin rumit gitu. Ada kesalahpahaman antara Javier dan Kyra, seperti tekanan dari lingkungan, serta pergulatan antara batin dari si Javier dan Kyra, serta tokoh-tokoh di belakang mereka, yang membuat hubungan kedua orang ini tuh kayak diuji gitu. Nah, menuju bagian akhir ceritanya menjadi puncak emosi. Di sini keputusan yang diambil antara Javier dan Kyra cukup penting tentang apakah mereka akan tetap mempertahankan hubungan mereka atau justru memilih jalan masing-masing demi kebaikan mereka. Nah, aku nggak mau membocorkan ending dari cerita ini. Ending dari novel ini cenderung realistis gitu, tidak terlalu berlebihan, tetapi tetap menyisakan pesan yang cukup dalam buat pembaca, terutama aku, tentang pentingnya memahami diri sendiri sebelum memahami orang lain, dan tentang pentingnya memahami orang lain, apalagi dalam sebuah hubungan. Nah, aku akan membahas tentang kelebihan dari novel ini. Menurut aku, kelebihan dari novel ini yang pertama adalah karakternya yang cukup kuat dan relate gitu buat remaja-remaja seumuran aku gitu. Jadi kayak remaja kita tuh ngerasa kayak ada hubungan gitu, kayak nyambung dengan karakter yang ada di novel ini, seperti karakter Javier dan Kyra. Entah itu dari sisi ambisinya, egonya, atau keinginan untuk bebas gitu. Nah, kelebihan yang kedua adalah dari konfliknya yang realistis, seperti yang aku ucapkan sebelumnya, yaitu yang realistis. Cerita ini tidak terlalu dramatis, tetapi kerasa kayak nyata aja gitu, karena dekat dengan kehidupan sekolah, seperti persaingan akademik, cinta monyet, dan pencarian jati diri. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup ringan dan mudah dipahami, sehingga cocok buat membaca dari semua kalangan, khususnya remaja. Namun, di samping kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan dari novel Douglas Love ini salah satunya dari alurnya. Menurut aku, alur cerita dari novel ini terdapat beberapa bagian yang mungkin cukup mudah untuk ditebak karena kayak umum gitu ditemukan di novel-novel yang lainnya. Selain dari alurnya juga, kekurangan dari novel ini yaitu terdapat dari konfliknya yang tidak terlalu kompleks. Menurut aku masih ada beberapa bagian yang mungkin bisa dikembangkan lebih dalam supaya emosi dalam cerita ini dapat lebih nyampe kepada pembacanya. Nah, terakhir mungkin untuk pembaca yang menyukai alur cerita yang berat atau konflik yang cukup berat, novel ini kurang cocok karena konfliknya yang cukup ringan. Tapi mungkin kalau ingin membaca novel yang cukup ringan, ini bisa menjadi salah satu referensinya. Nah, sebagai kesimpulan dari aku, novel Douglas Love ini cocok untuk
dibaca secara santai, terutama buat yang menyukai cerita-cerita romans remaja dengan konflik yang ringan. Nah, menurut aku novel ini mengajarkan bahwa perbedaan yang ada bukanlah menjadi penghalang, melainkan menjadi pelengkap dalam sebuah hubungan gitu. Sekian review novel Douglas Love karya Carlin N dari aku. Semoga review aku membantu dan bisa menjadi referensi buat kalian. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.